Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, silahkan dipimpin dulu doa oleh ketua kelas. Jadi berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum KPM dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk siswa kelas 7. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk. Masuk semua. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menyampaikan beberapa daripada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah, yaitu perbuatan riya dan nifaq. Adapun daripada tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah nanti akan dijelaskan oleh Bapak, yaitu cara menolak akhlak tercela, riya dan nifaq. Terus selanjutnya mengidentifikasi dalil tentang akhlak tercela, riya dan nifaq. Terus selanjutnya menunjukkan contoh akhlak tercela dan nifaq. Selanjutnya yaitu menjelaskan dampak positif di akhirat, dampak negatif juga di akhirat, dampak positif di dunia dan dampak positif di akhirat. Dan yang terakhir yaitu kalian nanti mencari kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang berkaitan dengan dengan sifat riya dan nifaq. Oke, silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Sudah. Nah, akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah perbuatan Riya. Perbuatan Riya. Nah, ada yang tahu apa itu riya? Ada yang tahu? Sebelum Bapak menjelaskan apa itu riya? Apa? Memperlihatkan atau memamerkan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ingin dipuji. Nah, pengertian daripada riya adalah menurut bahasa artinya yaitu ingin terlihat. Ya, ingin terlihat. Maksudnya ingin terlihat itu segala sesuatu bentuk ibadah akan selalu ingin dilihat oleh orang lain. Ketika misalkan bersedekah, kita ingin dilihat oleh orang lain. Maka ketika ada keinginan dalam hati ingin ada kemauan ingin dilihat, nah maka itu adalah sifat riya. Terus yang selanjutnya yaitu riya menurut istilah yaitu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui oleh orang lain. Nah, terus perilaku riya ini juga kira-kira diridhoi atau tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Nah, orang yang beramal dengan riya, itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, jadi sangat rugi sekali orang yang mempunyai sifat riya. Ada di sini ada yang mempunyai sifat riya? Di antara kalian semua? Tidak ada? Tidak. Nah, alhamdulillah tidak ada ya. Nah, selanjutnya yaitu ada juga orang yang sum'ah. Apa itu sum'ah? Beramal dengan tujuan ingin agar disebut oleh orang lain. Sum'ah. Ya, jadi sum'ah dengan riya itu adalah beda tipis. Ya, kalau riya yaitu ingin dilihat, kalau sum'ah yaitu tujuannya ingin disebut orang baik. Ketika beribadah, ketika bersedekah misalkan ingin disebut orang baik.
berjuta misalkan bersedekah. Kata orang lain, ini orang baik sekali, ya, orang baik. Nah, ingin disebut dengan orang baik. Terus ria dan sumah ini sama-sama yaitu akhlak bersalah. Terus selanjutnya yaitu macam-macam ria. Ada yang bisa menyebutkan apa itu macam-macam ria? Ada berapa? Nah, di sini ada macam-macam ria. Yang pertama yaitu ria dalam beribadah. Apa itu ria dalam beribadah? Apa tuh? Dengan tujuan. Terus yang kedua, ria dalam lisan. Apa itu ria dalam lisan? Berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Terus ada juga ria dalam bersedekah. Apa itu ria dalam bersedekah? Bersedekah dalam keadaan ramai yang terlihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Ria dalam keadaan ramai dia akan semangat untuk bersedekah. Akan tetapi dalam keadaan sepi, tidak ada orang ini, biasa saja paling 2.000. Juga 2.000 misalkan dikasih. Tapi ketika orang banyak, ketika dalam keadaan banyak, dia sedekahnya gede. Nah, ini adalah ria dalam bersedekah. Terus yang terakhir yaitu ria dalam kegiatan. Ria dalam kegiatan. Apa itu ria dalam kegiatan? Contohnya? Semangat menjalani kegiatan di rumah, sekolah, atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Hanya ingin dipuji manusia dalam menjalani semua kegiatan. Misalkan ada baksos, ya itu kegiatan. Ketika misalkan baksos ingin dipuji orang lain, semangat membersihkan misalkan. Akan tetapi ketika tidak ada orang, dia tidak akan melakukan kegiatan tersebut. Maka itu disebut dalam ria kegiatan. Terus, sekarang Bapak akan menyajikan sebuah video. Nanti kalian silahkan simak. Ya, silahkan simak. Nanti apa yang terkandung di dalam video tersebut. Contoh ria dalam perkataan
barisan. Ya, oke, tepuk tangan untuk siswa yang bertanya. Nanti Bapak akan kasih hadiah. Silakan dibikin kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, menjadi 4 kelompok. Silakan dibikin. Nah, oke, sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk. Kelompoknya ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ini untuk kalian pelajari. Ya, untuk kalian pelajari nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari kelompok 1, misalkan ada yang bertanya, silahkan dari kelompok lain untuk menanggapi. Dan nanti Bapak yang akan meluruskannya. Gitu ya. Sekarang Bapak akan membagikan dulu lembar kerja untuk peserta didik. Jadi kalian simak, sekali lagi kalian baca, kalian simak, dipelajari LKPD-nya, silahkan dibaca-baca dulu. Nanti ada siswa ya yang ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, udah selesai belum? Sudah? Sudah. Silahkan dari kelompok berapa yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 1. Dari kelompok 1, silahkan. Bagaimana caranya untuk menghindari riya? Bagaimana caranya untuk menghindari riya? Silahkan, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silahkan acungkan tangan. Cara menghindari, gimana? Ada tanggapan? Sok, acung aja. Gak apa-apa. Salah juga, nama juga berbeda. Silahkan. Saya ingin menjawab dari kelompok 2. Oke, ingin menjawab dari kelompok 2, silahkan. Cara menghindari perilaku riya: 1. Bergaul dengan orang-orang soleh. 2. Banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Banyak beristighfar dan membaca Al-Quran. Banyak beristighfar dan Membaca Al-Quran. Oke, tepuk tangan. Itu dari pembahasan riya. Sekarang ada yang bisa menjelaskan atau misalkan ingin bertanya dari kelompok lain tentang munafik. Silakan, ada yang menanyakan? Silakan. Ya. Pak, izin bertanya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan ingin bertanya apa? Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Dari kelompok 2 ada yang bertanya. Sebutkan apa sih itu ciri-ciri orang munafik? Ada yang bisa menjawab dari kelompok lain? Silakan. Oke, kelompok 1. Apabila dia berjanji maka dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Ada lagi jawaban dari kelompok lain? Silakan. Ada yang mau menambahkan dari tadi yang sudah disampaikan kelompok 1? Ada 3 ya ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ketika yang kedua Apabila berjanji mengingkari. yang ketiga ya perhiasan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya dari hasil diskusi kalian ada presentasi ke depan, baik itu dari kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Tadi yang sudah Bapak bagikan yaitu LKPD-nya, silakan dipresentasikan ke depan kelas. Ya, dari kelompok mana dulu nih? Dari kelompok mana? Kelompok berapa? Dari kelompok 2. Oke, silakan LKPD-nya dipresentasikan hasilnya dari LKPD. Ini Pak dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Ini ketua kelompoknya ya? Ya, silakan. Coba sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akhlak tercela riya dan akhlak tercela nifaq. Dampak dunia riya: 1. Merugikan diri sendiri. 2. Akan dijauhi oleh orang lain. Dampak akhirat riya: 1. Akan mendapatkan siksa dan dimasukkan ke dalam neraka. 2. Tidak akan dipandang oleh
Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali itu untuk presentasinya, hasilnya dari pembelajaran hari ini, yaitu jadi untuk perbuatan riya dan perbuatan infak, sekali lagi Bapak mengingatkan untuk senantiasa kita menjauhi dari perbuatan riya dan perbuatan munafik, karena tadi dampaknya di dunia akan dijauhi oleh orang lain. Terus yang kedua juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Terus munafik juga sama seperti itu. Nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Bahkan di akhirat nanti orang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita semua siswi khususnya mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan sifat riya juga sifat munafik. Selanjutnya sebelum pelajaran ini diakhiri, Bapak akan memberikan tugas, akan memberikan PR kepada kalian menyebutkan ciri-ciri lain daripada ciri-ciri riya, terus ciri-ciri munafik juga. Silakan nanti kalian di rumah untuk mengerjakan PR yang berupa nanti akan dipresentasikan minggu depan, ya, akan dipresentasikan, akan ditampilkan di depan. Hasilnya nanti akan ditampilkan. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat dipahami, juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa menjauhi sifat riya dan ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah.